Halo, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Zeta Potential Analyzer, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah preformulasi dengan dosen pengampu Apoteker Wahyu Priologowo Magister Farmasi. Dan materi ini disusun oleh kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut. Kenapa suatu zat perlu dikarakterisasi? Pada dasarnya, zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Maka, tentang ukuran suatu zat sangat penting dalam bidang farmasi karena akan berkaitan dengan sifat fisika, kimia, dan farmakologi dari partikel obat tersebut. Secara klinis, ukuran partikel obat dapat mempengaruhi pelepasannya dari bentuk sediaan oral, parenteral, rektal, dan topikal. Selain itu, formulasi seperti suspensi, emulsi, dan tablet semua itu akan ditinjau dari kestabilan fisik dan tanggapan farmakologi dan tergantung juga pada ukuran partikel dalam suatu produk tersebut. Apakah kamu pernah mendengar tentang Zeta Potential Analyzer? Zeta Potential adalah parameter muatan listrik antara partikel koloidal yang mempengaruhi stir dan double layers. Jika dua partikel memiliki potensi zeta yang tinggi dengan tanda yang sama, maka mereka tidak akan beraglomerasi. Lalu, apa tujuan dan fungsi dari zeta potensial? Dalam bidang farmasi, pengukuran zeta potensial digunakan sebagai kunci untuk memahami proses dispersi dan agregasi, menunjukkan kestabilan dan ketidakstabilan partikel, menentukan ada tidaknya gugus atau gugus bermuatan pada permukaan bahan, serta untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel. Dan seperti apa zeta potensial itu ya? Nah, ini adalah alat dari zeta potensial yang dinamakan Malvern Zeta Sizer Nano. Dan kuvet yang digunakan adalah Zeta Sizer Nano Series DTS 1070 or DTS 1060. Gambar ini merupakan skema peralatan zeta potensial yang terdiri dari very dilute suspension, elektroda, capillary, and mikroskop yang akan menghasilkan mikroelektrofloresis, dan di sebelah kanan akan menghasilkan hampuran cahaya elektrofloresis dari kuvet yang digunakan tadi, sehingga akan menghasilkan variasi muatan permukaan. Dan jika potensial zeta negatif, penambahan alkali menghasilkan lebih banyak muatan negatif. Sebaliknya, jika asam ditambahkan ke dalam suspensi, maka akan tercapai suatu titik di mana muatan akan dinetralkan. Lalu, apa hasil akhir pengujian yang diinginkan? Pada pengujian zeta potensial, hasil yang diharapkan adalah nilai zeta lebih besar dari plus 30 mV atau minus 30 mV. Karena jika nilai zeta tinggi, baik itu negatif atau positif, secara elektrik akan bersifat stabil. Sebaliknya, jika nilai zeta rendah, akan cenderung menggumpal atau mengalami fluktuasi yang kemudian menyebabkan stabilitas fisik yang buruk. Jadi, apa ya prinsip pengujian dan parameter evaluasi dari metode ini? Prinsip kerja pengukuran ini adalah mengukur ion-ion pada permukaan partikel dengan menerapkan medan listrik di seluruh larutan. Partikel dalam larutan potensial zeta akan bermigrasi menuju elektroda dengan muatan yang berbeda, di mana kecepatannya akan sebanding dengan besarnya potensi zeta. Berapa sih range penerimaan hasilnya sehingga didapatkan kesimpulan dalam pengujian? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai hasil yang diharapkan, apakah nilai zeta lebih besar plus 30 mV atau lebih kecil minus 30 mV, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil zeta potensial, maka semakin tinggi suatu lapisan dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Akan tetapi, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya fluktuasi atau penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar, karena zeta potensial yang tinggi akan menghasilkan koloid yang sangat stabil. Jadi, seperti apa ya contoh hasil pengujian dan penjelasan dalam jurnal internasional? Number 1 from International Journal of Science and Engineering Research, the title is Study of Morphology and Zeta Potential Analyzer for the Silver Nanoparticle. Number 2 is from Catalysis Today, and the title is Zeta Potential as a Tool for Functional Materials Development. Tabel di atas merupakan rangkuman dari potensial zeta sampel dalam bentuk larutan. Untuk sintesis nanopartikel menggunakan metode yang berbeda, nilai zeta diukur dan ditemukan sebesar minus 53,18 mV pada pH sama dengan 7.
Nilai potensial zeta untuk metode 1 menggunakan AGNPS atau sintesis nanopartikel perak memiliki kecenderungan yang kecil terhadap agregasi. Artinya, terdapat muatan listrik yang kuat pada permukaan partikel untuk menghambat aglomerasi dan menunjukkan bahwa partikel ini adalah stabil. Sedangkan nilai zeta potensial pada metode 2 menggunakan PVP AGNPS atau silver nanopartikel polyvinyl pyrrolidon menunjukkan adanya kecenderungan agregasi atau pembentukan agregat yang tersusun sendiri. Secara spontan, agregasi dapat terjadi karena seringnya terjadi tumbukan antar partikel. Fitur untuk muatan positif AGNPS ini disebabkan oleh konsisten ion perak yang terdispersi, di mana ion Ag+ diletakkan pada AGNPS dan mengungkapkan efek penyaringan muatan permukaan. Dari tabel dan gambar sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut memberikan stabilisasi penuh nanopartikel yang menjadi alasan utama dalam menghasilkan ukuran partikel dengan indeks distribusi ukuran sempit. Nilai potensi zeta yang diberi perlakuan sitrat selain distribusi ukuran yang sempit juga memiliki kecenderungan terhadap agregasi. Perilaku ini jelas menunjukkan adanya muatan listrik yang kuat pada permukaan partikel untuk menghambat aglomerasi. Partikel bermuatan dapat berinteraksi melintasi jarak jauh melalui gaya elektrostatik dan muatan permukaan dapat terganggu sebagai cara untuk menginduksi perakitan nanopartikel dengan memodifikasi kondisi reaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih perhatiannya, saya Kristi, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!